Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal akhwan wal akhwat, pemirsa TV Al-Hikmah yang dikasihi Allah dan dirahmati Allah. Di kesempatan perjumpaan awal ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kekuatan, dan kenikmatan kesempatan. Sehingga pada saat ini kita sempat bersama-sama memperhatikan dan memirsa pada TV Al-Hikmah. Ayyuhal hadirun, muslimin, muslimat, pemirsa TV Al-Hikmah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Nikmat yang terpenting lagi adalah nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam yang berada pada hati kita inilah yang insya Allah akan membawa kebahagiaan hidup kita ini, kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak nanti insya Allah. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing dan mengarahkan kepada kita menuju petunjuk yang benar, menuju jalan yang benar. Itulah Al-Quran. Ihdinas shiratal mustaqim. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke dunia ini adalah untuk menjadikan petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Kita ketahui dan kita memahami bahwasanya yang namanya petunjuk itu adalah sesuatu yang bisa memberikan arahan, yang bisa memberikan petunjuk menuju sesuatu yang hendak dituju. Itulah yang namanya petunjuk. Maka petunjuk ini harus betul-betul dipahami oleh orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk atau ingin mencapai pada tujuan melalui jalan itu. Itulah Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran harus betul-betul jelas petunjuk itu. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan, memberikan penjabaran terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga betul-betul eksistensi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia betul-betul bisa dipahami oleh manusia itu sendiri. Logikanya kalau kemudian kita gambarkan itu sesuatu bisa bernilai petunjuk, contohnya adalah kalau kita melihat rambu-rambu di pinggir jalan, kita hendak menuju satu tujuan, di situ ada arah-arahan, ada petunjuk-petunjuk. Maka petunjuk itu harus dipahami orang yang melewatinya. Maka harus jelas. Tapi kalau orang ini tidak bisa memahami petunjuk itu, berarti rambu-rambu itu tidak ada nilainya, tidak ada fungsinya. Maka Al-Quran ini dikatakan sebagai petunjuk, maka harus jelas. Orang yang ingin mengikuti Al-Quran itu harus jelas paham betul apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka eksistensi Al-Quran sebagai petunjuk masuk. Nah, maka Allah utus Nabi Muhammad untuk menjelaskan, untuk menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga betul-betul menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ataupun Muhammad Rasulullah SAW melalui sunnahnya, semuanya itu adalah menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kita ini adalah bukan orang Arab.
nampaknya sulit untuk bisa memahami bahasa-bahasa yang bukan bahasa kita. Maka perlu ada penjabaran lagi, perlu ada penjelasan-penjelasan dari pihak yang lain yang menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah dengan bahasa kita, dengan bahasa kaumnya. Misalkan kalau kita ini orang Indonesia, ya dijabarkan, dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita orang Jawa, ya dijelaskan dengan bahasa Jawanya. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, itu bisa dipahami. Sehingga bisa dilaksanakan dan ditaati dan dikerjakan. Maka pihak yang ketiga inilah yang disebut dengan para alim, para ulama yang mereka punya tugas dan fungsinya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang awam, kepada orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab. Dan ulama inilah yang paham betul dengan bahasa umatnya, dengan bahasa kaumnya. Mudahnya, di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, maka perlu adanya fikih yang disampaikan, yang merupakan hasil dari produk ijtihadnya para ulama. Dan landasan daripada pentingnya fikih, pentingnya kita mengerti tentang fikih itu adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah idza istahatal hakim fastaidu thumma asaba falahu ajrani. Idza hakamal hakim, tatkala seorang hakim itu memberikan sebuah keputusan hukum, sedangkan masalah yang muncul itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis secara sharih, secara jelas, maka fastahada, maka seorang hakim itu kemudian beristihad, berinisiatif, menggunakan pemikiran-pemikirannya, menggunakan ra'yunya untuk mengistibatkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk menjawab suatu pertanyaan atau masalah yang timbul. Maka thumma idza asaba, apabila kemudian itu memang benar hasil istihadnya, falahu ajrani, seorang hakim ini mendapatkan pahala. Kemudian faida asaba khata'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim ini hasil ijtihadnya ternyata salah, maka falahu ajrun. Seorang hakim itu tetap mendapatkan pahala. Berarti fikih ini penting. Berarti orang yang mengeluarkan sebuah hasil pemikirannya menjadi produk yang disebut fikih, itu berarti beliau-beliau itu yang beristihad itu adalah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ini dasar kenapa fikih dan paham fikih itu penting. Karena persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini semakin ke sini, semakin terus, ini akan berkembang. Masalah yang terjadi pada masa Rasul dengan masalah yang terjadi pada masa sekarang ini jauh berbeda. Lebih kompleks di masa sekarang ini. Maka inilah pentingnya ulama, pentingnya para alim untuk beristihad, untuk mengeluarkan fikih. Nah, dasar yang kedua, kenapa fikih itu penting? Kenapa kita harus ikut fikih? Ya. Ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'ad ke Yaman, maka beliau sempat menanyakan kepada Mu'ad, kaifa taqdi idza adhara lakal qada? Apa atau bagaimana kamu akan memutuskan suatu keputusan yang akan dihadapkan pada diri kamu? Maka Mu'ad menjawab, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, yakni Al-Quran. Kata Rasul, fa ilam tajid, kemudian bagaimana atau langkah apa yang hendak engkau tempuh manakala di dalam Al-Quran itu tidak kamu jumpai, tidak kamu dapatkan? Maka aqdi bi sunnati Rasulillah, maka saya akan menyelesaikan persoalan itu berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa'ilam tajid, kemudian jika kamu tidak dapatkan pula di dalam hadis itu, apa yang hendak kamu lakukan? Apa yang hendak kamu putuskan dalam menghadapi masalah-masalah itu nanti? Astahidu bi ra'yi, kata Mu'ad, saya akan beristihad dengan ra'yu saya.
dengan pemikiran saya, dengan logika saya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fikih itu ternyata sangat penting. Dan kalau diurut susunan dasar hukum dalam menyelesaikan suatu masalah, itu kan berarti nomor satu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunatul Rasul, maksud saya adalah hadis Rasulullah SAW. Dan ketiga berarti fikih, berdasarkan hadis Mu'adz ini. Fikih. Nah, di dalam upaya-upaya untuk memunculkan dan menghasilkan fikih, itu maka ada melalui namanya qiyas, kemudian ada yang namanya ijma, kemudian ada yang namanya istihsan, masalah mursalah. Itu kan sebuah metode untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang namanya fikih. Para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita menganggap fikih itu sempit. Justru fikih itu sangat penting dalam upaya kita untuk bisa melaksanakan ajaran-ajaran dan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah secara rinci. Maka fikih ini fungsinya adalah menjelaskan dan menjabarkan kaifiyahnya. Bagaimana kita bisa melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran atau syariat-syariat yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka dalam kajian-kajian selanjutnya itu nanti kita ketahui ada fikih thaharah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai wujud penjabaran dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena situasi dan kondisi kehidupan manusia yang terpencar-pencar di mana-mana berbeda-beda. Maka tidak bisa kemudian kita hanya saklek dengan satu pemikiran. Ya. Hanya fokus satu pendapat. Ini sulit nanti kita. Maka disinilah peranan fikih akan bisa menyatukan dan akan bisa menjadikan hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis mampu dilaksanakan di mana-mana. Inilah Al-Quran yang rahmatan lil alamin, hadis ini yang bersifat universal bisa dilaksanakan di mana-mana. Inilah peranan fikih. Oleh karena itu, kami ajak kepada para pemirsa TV Al-Hikmah, janganlah kita anti fikih, janganlah kita anti mazhab, ya, jangan kita anti mazhab. Sebetulnya mazhab itu apa? Jalan yang dilalui. Kemudian ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, dan imam yang lainnya. Jadi kalau kita telusuri sebetulnya kita pun juga bermadzhab. Cuma kita memahami mazhab itu bukan kemudian satu ansih yang kita ikuti. Jadi pada hakikatnya kita misalkan mengatakan bahwasanya suatu contoh itu kalau orang itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, misalkan ini satu contoh. Itu kan menurut Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i kan itu membatalkan wudhu. Maka kita harus tahu, paham situasi dan kondisinya. Ya. Jadi tidak kemudian saklek harus wudhu, kemudian tidak karena tidak membatalkan dan lain sebagainya. Maka disinilah pentingnya fikih dan pentingnya memahami logika berpikir di antara ulama-ulama itu sendiri. Sehingga di dalam kita melaksanakan syariat, apakah itu yang ada di dalam hadis ataupun yang ada di dalam Al-Quran, tidak membabi buta. Karena ada yang diikuti. Jadi pemikirannya ada yang kita ikuti pemahamannya. Apakah kita Imam Syafi'i ataukah Imam Hanafi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan membatalkan wudhu, oh itu berarti mengikuti Imam Syafi'i. Oh ini tidak membatalkan wudhu, berarti itu mengikuti pemikirannya Imam Hanafi dan seterusnya. Sekali lagi para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami ajak kepada saudara-saudara semuanya, para ikhwan semuanya, jangan anti dan alergi dengan fikih. Kalau kita anti dan alergi dengan fikih, maka suatu saat kita akan mengalami kesulitan di dalam memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dengan memahami fikih, memahami syariat-syariat yang ada, yang disampaikan oleh para ulama, akan semakin luas pemahaman kita, akan semakin fleksibel di dalam kita melaksanakan syariat Islam. Karena syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah fleksibel, tidak kaku. Nah, kalau kita tidak mau menerima fikih atau pendapat-pendapat para alim, para ulama, para madzhab, maka nanti suatu saat kita akan mengalami
kesulitan. Jadi anggaplah fikih ini landasan yang ketiga setelah Al-Quran, Sunnah, dan fikih itu sendiri. Saya kira itu para ikhwan wal akhwat pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita, membuka wawasan kita sehingga kita tidak saklek dan tidak kaku menjadi orang Islam dalam melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan apa yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami. Dan apabila ada kebenaran, itu hanya karunia dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui diri saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.